Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai insan edukasi, apa kabar? Saya Nandi Nurmanita, senang sekali bisa menemani Anda di podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di episode kali ini kita akan membahas tentang meraih prestasi GCC 2023 juara 2 Lomba Video Pembelajaran Kurikulum Merdeka tingkat SLB, dan sudah hadir bersama kami narasumber secara Zoom yaitu Bapak Mustafa SPSI. Beliau adalah guru SDLBN Badean Kabupaten Bondowoso. Mari terlebih dahulu kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nadia. Iya, baik. Bapak apa kabar, Pak Mustafa? Alhamdulillah baik. Eh, Tadi sudah meminta izin kepada guru-guru untuk melangsungkan podcast siang ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik Bapak, saya ingin menanyakan seputar lomba prestasinya Bapak waktu mengikuti lomba GCC kemarin ya Bapak. Untuk prestasi lomba video pembelajaran kurikulum Merdeka tingkat SLB itu seperti apa ya Bapak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan ke kami Bapak. Dan Bapak itu membuat video apa? Yang pertama, saya mendapatkan prestasi lomba video pembelajaran PKPLK, yaitu pendidikan layanan khusus yang menggambarkan bagaimana pembelajaran di sekolah dasar luar biasa itu dilaksanakan seperti itu. GCC sendiri merupakan kegiatan guru dan tenaga pendidikan yang mengikuti camp atau pembinaan via Zoom sebelumnya untuk mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana kompetisi yang akan dikerjakan, yang akan dilombakan begitu. Dan Baik, hal yang dikompetisikan adalah bagaimana kreativitas para guru dan tenaga pendidikan dalam meningkatkan inovasi pembelajaran kurikulum merdeka. Video yang saya buat adalah video pembelajaran Proksus, program khusus, mata pelajaran khusus di SDLB, di sekolah luar biasa, Proksus Budaya Antri untuk siswa kelas 1 Tunagrahita SDLB Negeri Badian Bondowoso. Seperti itu, Mbak Nadia. baik. Kalau program khusus atau mata pelajaran khusus itu contohnya seperti apa? Bapak mungkin bisa menjelaskan ke kami lebih spesifik, Bapak. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk program khusus, mata pelajaran program khusus ini adalah program-program yang khusus disesuaikan dengan visi misi sekolah, sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di sekolah luar biasa, terutama di tempat guru-guru mengajar. Siswa dengan kebutuhan khusus, baik tunagrahita dan tuna yang lain, kehambatan-hambatan yang lain, memiliki program-program khususnya tersendiri. Contohnya siswa tunagrahita. Siswa tunagrahita memiliki program hambatan yang berkaitan dengan program khusus yang berkaitan dengan kemandirian. Sesuaikan dengan visi sekolah kami yaitu terwujudnya peserta didik yang terampil mandiri dan kreatif. Terwujudnya peserta didik beriman bertakwa, terampil mandiri dan kreatif. Dengan menyesuaikan visi misi sekolah, maka program khususnya tidaklah antara lain ya ini yang berkaitan dengan beriman dan bertakwa seperti sholat, berwudu dan sebagainya. Kemudian pembiasaan baik yang lain termasuk budaya antri dan program-program khusus lain seperti kemandirian dengan melepas sepatu sendiri, baju sendiri dan sebagainya. Kemudian eh, program khusus yang berkaitan dengan keterampilan dan kreativitas. Untuk persiapannya, persiapan seperti apa yang Bapak siapkan saat untuk melakukan lomba GCC tahun kemarin, Bapak? Baik, untuk persiapannya, alhamdulillah karena lomba GCC ini merupakan lomba yang berbasis camping atau via daring ya, sehingga ada pemateri-pemateri dan juga bagaimana langkah-langkah untuk mengikuti lomba ini selama beberapa waktu, sehingga ada jeda waktu untuk mempersiapkan bagaimana bisa mengikuti lomba ini. Pertama, pembelajaran budaya antri sendiri untuk siswa tunagrahita itu dilakukan pembelajarannya secara bertahap, Ibu.
Jadi tidak hanya satu kali pembelajaran, tapi melalui beberapa tingkatan-tingkatan materi yang sudah disiapkan oleh guru. Eh, jadi ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari kegiatan A, B sampai C, dan itu di dalam lomba ini memiliki waktu yang cukup sehingga ketika materi pamungkas atau materi akhir sudah merupakan kumpulan-kumpulan dari materi-materi sebelumnya, yaitu ada persepsi, kemudian apersepsi, kemudian ada eh, pertanyaan pemantik yang sudah pernah dilakukan anak-anak tentang antri, dan ditambah dengan di materi akhir itu ditambah dengan literasi digital, sehingga dengan persiapan yang kompleks tersebut, walaupun pengambilan videonya dilakukan dalam 1 hari, hal itu cukup untuk menggambarkan bagaimana kegiatan pembelajaran Proksus dilaksanakan di dalam kelas. Seperti Baik, Bapak, kalau kendala yang Bapak hadapin selama persiapan untuk mengikuti lomba GCC 2023? ada beberapa kendala dan hambatan yang paling berat ya yang dilakukan selama persiapan lomba dan kemudian pelaksanaan syuting video. Yang pertama dari syuting video dulu, durasi sekian 2 jam, 2 jam pelajaran ya, 2 jam pelajaran Proksus itu disingkat dalam waktu 5 menit, sehingga ada tantangan bagi saya bagaimana bisa menyampaikan secara utuh apa kegiatan inti dari Proksus budaya antri itu sendiri dalam waktu 5 menit. Itu yang pertama kendalanya, sehingga saya membutuhkan sedikit kemampuan editorial, mana bagian-bagian prioritas atau bagian penting yang harus diliput dalam video nanti. Yang kedua, kendala paling berat adalah berharap siswa yang saya ampu di kelas itu bisa masuk semua, Bu Nadia. Akan tetapi pada kenyataannya saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran ada siswa yang tidak masuk, sehingga meminjam siswa dari kelas lain untuk melaksanakan pembelajaran bersama di dalam kelas saya. Alhamdulillah mereka pernah ikut dan juga pembiasaan baik di kelas lain juga hampir sama, sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan kegiatan belajaran Proksus yang ada di kelas saya. Dan itu kendalanya. Untuk siswa memang yang saya cari adalah siswa fase A dari kelas lain, tidak kelas 1 pada waktu pelaksanaan pembelajaran. Namun dengan kategori fase A mereka bisa menyesuaikan dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kendala berikutnya adalah perizinan, Ibu. Untuk perizinan diambil video itu membutuhkan waktu luang, bagaimana bisa bertemu dengan wali murid dan meminta izin kepada wali murid bahwa siswa atau anaknya akan direkam diliput dalam video pembelajaran ini. Berbicara mengenai budaya antri sendiri, seperti antri masuk kelas, membuka sepatu secara mandiri, kemudian memasang sendiri, antri menjadi pemimpin dalam berdoa, itu perlu dilatihkan secara khusus di mata-mata pelajar di materi sebelumnya, sebelum pengambilan video ini. Itu juga merupakan hambatan dalam pembuatan video pembelajaran program khusus budaya antri ini. Kelebihan dari video pembelajaran ini adalah siswanya, yaitu tunagrahita yang mampu mengendalikan diri untuk ikut berbudaya antri. Nah, kendala terbesarnya sebetulnya siswa tunagrahita memiliki sifat self control yang berbeda-beda, pengendalian dirinya mereka berbeda-beda, sehingga ada yang kadang tantrum dan sebagainya. Namun dalam video ini tidak ditampakkan karena memang sudah melakukan serangkaian pembelajaran sebelum-sebelumnya, sehingga terjadi pembiasaan baik dan pengendalian mereka sudah meningkat secara optimal. Siswa tunagrahita adalah siswa hambatan khusus terkait intelektualnya, di mana indikasi disabilitas intelektualnya dapat diketahui dari perilakunya yang lambat belajar, emosi yang terkadang tidak terkendali, dan tingkat IQ-nya di bawah rata-rata. Bahkan ada yang Down syndrome.
Apabila siswa tunagrahita atau disabilitas intelektual saja bisa antri, sebetulnya siswa non disabilitas juga bisa menerapkan budaya antri di setiap kegiatan pembelajaran. Dan itulah kendala-kendala yang saya temui, Ibu, ketika melakukan pembelajaran Praksus dan bahkan sampai dalam pengambilan videonya. Baik, Bapak, saya mau menanyakan dari segi dukungan dari Cabdin maupun kepala sekolah yang diberikan kepada Bapak itu seperti apa, dan mungkin Bapak juga ada pesan-pesan untuk para guru-guru yang ingin mengikuti lomba seperti Bapak di tahun depan, mungkin dengan sekarang kalau tahun depan tuh mungkin Gembita ya Pak, bukan GCC lagi. Jadi mungkin Bapak mau menyampaikan dukungan apa, pesan-pesan kepada para guru, dan dukungan seperti apa sih Pak yang Bapak dapatkan dari cabang dinas maupun kepala sekolah? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari cabang dinas, dukungannya berupa temu langsung dengan kepala cabang dinas wilayah Bondowoso, yakni Bapak Slamet Riyadi. Kami dipertemukan secara langsung setelah pengumuman 3 besar lolos seleksi lolos seleksi tahap akhir GCC 2023. Saya adalah salah satu guru yang lolos dalam 3 besar GCC 2023. Saya bertemu langsung dengan kepala dinas bersama dengan tiga pemenang lainnya, tiga pemenang GCC lainnya. Ada ke Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Plajekan, dan juga ada guru dari sekolah lain, dan rekan guru saya di SDLB Negeri Badian Bondowoso. Dukungan dari Kepala Cabang Dinas adalah tawaran-tawaran ke depannya, apa yang perlu dilakukan supaya bisa cabang dinas pendidikan bisa mendukung penuh perlombaan-perlombaan yang serupa GCC atau Gembita. Kemudian juga tawaran bagaimana kalau satu mobil ketika berangkat menuju GCC 2000 menuju ke tempat pertemuan GCC 2023 pertemuan final GCC 2023. Kemudian dari kepala sekolah dukungannya dipermudah izin untuk pengambilan video pembelajaran, kemudian mendapatkan dukungan dukungan moral, mendapatkan surat tugas dengan mudah dan sebagainya. Kalau singkat saja Bapak mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk para guru-guru yang ingin berjuang seperti Bapak di tahun depan? Untuk teman-teman guru yang ingin berprestasi di GCC atau Gembita tahun depan, yang pertama adalah observasi kebutuhan peserta didik terlebih dahulu, apakah yang mereka butuhkan, dan juga disesuaikan dengan visi misi sekolah, pembelajaran sekolah. Kemudian membuat rencana pembelajaran secara sederhana yang berhubungan dengan inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diikut lombakan. Begitu. Buat rencana pembelajaran sesederhana mungkin yang dapat dipahami oleh peserta didik, kemudian dilakukan secara bertahap. Pada materi akhir dari pembelajaran tersebut seperti proksus yang saya lakukan, pada waktu itu dapat dilakukan pengambilan video pembelajaran karena dengan begitu mereka sudah tidak asing dengan pembelajaran karena sudah terbiasa. Kemudian minta izin dan dukungan kepada pihak sekolah dan juga kepada wali murid dalam pengambilan video pembelajaran agar menjadi lancar dan tidak ada kendala dalam hak cipta dan sebagainya. Terakhir, lakukan kegiatan pembelajaran dengan tulus, video pembelajaran yang memang tujuannya agar membentuk karakter siswa yang lebih optimal. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Mustafa atas waktunya yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti podcast Kabar Pendidikan walaupun kita hanya melalui Zoom ya Pak. Semoga Bapak selalu sehat dan semakin sukses ke depannya Bapak. Amin, terima kasih Bu Nadia. Insan edukasi, tak terasa waktu kita di podcast Kabar Pendidikan harus berakhir. Berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya Nadia Nurmanita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami UPT TIKP Dinding Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutech, UPT TIKP terus maju dan inovatif.